Ya, kali ini kita akan membahas mengenai matriks Pauli. Jadi kita tahu bahwa operator momentum sudut intrinsik atau operator spin kita memiliki 3 komponen, yaitu Sx sama dengan H bar per 2 0,110, Sy sama dengan H bar per 2 0 minus I 0, dan Sz sama dengan H bar per 2 1 0 0 minus 1. Nah, matriks Pauli sigma X, sigma Z, sigma Y ini didefinisikan melalui hubungan dengan operator momentum sudut intrinsik, yaitu vektor S itu sama dengan H bar per 2 vektor sigma. Sehingga kita dapatkan matriks Pauli sigma X itu sama dengan 0, 1, 1, 0, sigma Y sama dengan 0 minus I 0, dan sigma Z sama dengan 1, 0, 0 minus 1. Nah, dan nilai eigennya telah kita bahas sebelumnya, yaitu lambda X, lambda Y, dan lambda Z-nya masing-masing yaitu 1 dan minus 1. Nah, bentuk dari matriks Pauli ini, ketiga ini kita bisa memperumum bentuknya menjadi satu perumusan yang sederhana. Itu sigma N itu sama dengan delta N3, delta N1 minus I delta N2, delta N1 plus I delta N2, dan minus delta N3, di mana delta IJ ini adalah delta Kronecker yang bernilai 0 jika I tidak sama dengan J dan bernilai 1 jika I sama dengan C. Nah, determinan dari matriks Pauli itu dia akan memiliki nilai minus 1. Kalau kita tinjau determinannya, yang ini minus 1, minus 1 semua. Nah, trace itu dia adalah jumlahan dari suku-suku diagonalnya. Dari matriks Pauli itu akan selalu 0. Ini jelas diagonalnya 0, 0, ini jumlahnya juga 0. Sehingga matriks Pauli disebut sebagai matriks traceless. Nah, sekarang kita tinjau kuadrat dari matriks Pauli, di mana misalkan sigma X kuadrat itu sama dengan 0,110 dikalikan dengan 0,110. Yang lain kita dapatkan hubungan ini yang merupakan matriks identitas. Begitu pula dengan cara yang sama, kita bisa menunjukkan kalau kuadrat dari sigma Y dan sigma Z itu sama dengan matriks identitas. Karena kuadrat dari matriks Pauli sama dengan matriks identitas, maka matriks ini disebut sebagai matriks involutory. Nah, sekarang kita tinjau hermitian konjugatnya. Hermitian konjugat dari sigma X, yaitu sigma X dagger, itu tidak lain adalah dirinya sendiri. Begitu pula sigma Y dan sigma Z. Dengan demikian, matriks Pauli tidak lain adalah matriks hermitian. Nah, sekarang setelah kita mendapatkan hubungan dan sifat-sifat dari matriks Pauli, sekarang kita mencoba mengalihkan sigma X, sigma Y, yaitu 0, 1, 1, 0 kalikan 0 minus I 0. Dan kita akan dapatkan nilai yaitu I sigma Z. Sekarang kita kalikan sigma X dengan sigma Z, 0, 1, 1, 0 kalikan 1, 0, 0 minus 1. Tidak lain, dia adalah minus I sigma Y. Nah, dengan cara yang sama, kita akan dapatkan hubungan perkalian komponen lain. Nah, di sini kita lihat kalau sigma X, Y jadinya Z, tandanya positif. X, Z, sigma Y, tandanya negatif. YX, Z, negatif. Z, YZ, X, positif. ZX, Y, positif. ZY, X, negatif. Jadi kelihatannya perkalian antara sigma matriks Pauli itu memiliki bentuk yang sama seperti basis dari vektor gitu kan. Jadi kita memiliki hubungan kalau sigma n itu tidak lain adalah sigma n kuadrat dari matriks Pauli itu bernilai matriks identitas. Dan juga sigma m kalikan sigma n, jika m-nya tidak sama dengan n, itu dia bukan matriks identitas, di mana perkaliannya
diberikan oleh hubungan seperti ini. Jadi sigma X, sigma Y itu dia adalah negatif dari sigma Y, sigma X. Jadi kalau kita menukar indeksnya, dia akan menjadi negatif 1. Dengan demikian, kita bisa menunjukkan hubungan ini tidak lain adalah dengan menggunakan delta epsilon Levi-Civita, di mana XY itu akan menjadi Z, dan tandanya ini diberikan oleh epsilon Levi-Civita. Nah, karena P ini kan bisa 0, 1, 2, bisa 1, 2, 3 gitu kan. Tapi kalau bisa X, Y, Z, kalau P-nya itu sama dengan salah satu dari M atau N, itu kan 0 gitu. Jadi P-nya itu harus berbeda dari M atau N. Misalnya kalau M-nya itu X, N-nya itu Y, berarti kan 1, 2. P-nya itu pastinya Z. Karena kalau P-nya X itu 0, P-nya Y itu 0, kalau P-nya Z itu ada nilainya. Epsilon Levi-Civitanya menjadi 1 di sini. Nah, karena dengan sifat tersebut kita bisa membentuk sigma M, sigma N itu sebagai jumlahan pada epsilon Levi-Civita. Nah, ini dapat dirumuskan ketika M-nya tidak sama dengan N. Nah, kadang-kadang untuk menyederhanakan jumlahan ini ya kadang-kadang tetap ditulis seperti ini. Kita gunakan aturan penjumlahan Einstein. Nah, dengan menggabungan dua komponen ini, yang ini kan jika M tidak sama dengan N, nah ini kuadrat. Kita akan dapatkan hubungan sigma M, sigma N tidak lain adalah delta MNI ditambah I dikali I sigma P sama dengan 1 sampai 3 epsilon MNP sigma P. Nah, dengan hubungan ini kita tahu kalau anti komutasi sigma M, sigma N itu akan menjadi 2 delta MN. Kalikan identitas, di mana anti komutasi itu kan jumlahan dari sigma M, sigma N ditambah dengan sigma N, sigma M. Jadi ini ditambah dengan ini. Berarti kan suku sigma Levi-Civita ini kan suku perkalian yang M-nya tidak sama dengan N ini kan akan menghilang. Kalau ini tak jumlahkan, ini kan sama aja tak pindah ke sana. Sehingga komponen ini itu akan hilang. Dan ini kalau dijumlahkan sigma N itu akan menjadi 2 kali lipat gitu kan. Ya, anti komutasinya menjadi 2 kali lipat delta dari MN matematik identitas. Nah, kalau komutasinya kita akan mendapatkan komponen Levi-Civita ini menjadi 2 kali lipatnya. Dan komponen deltanya itu akan hilang karena dikurangi. Nah, jadi misalkan kita memiliki sebuah vektor A dan B yang komut terhadap vektor matriks Pauli sigma. Jadi vektor matriks Pauli itu ya vektor yang memiliki komponen matriks Pauli sigma xi, sigma yj, dan sigma zk. Dimana perkalian dot sigma dot a itu sama dengan jumlahan dari m-nya sama dengan 1 sampai 3 am sigma m, yaitu AX sigma X ditambah AY sigma Y ditambah AZ sigma Z. Nah, apabila kita kalikan sigma dot A dikalikan sigma dot B, ini kan kita tinggal mengalikan sigma dari M sama dengan 1 sampai 3, jumlahan dari N sama dengan 1 sampai 3, AM sigma M, BN sigma N. Atau kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, karena kita tahu dari hubungan perkalian sigma M, sigma N adalah seperti ini, maka kita bisa menjabarkan sigma dot A dikalikan sigma dot B adalah jumlahan dari M sama dengan 1 sampai 3, N sama dengan 1 sampai 3, AM, BN, delta MNI ditambah I sigma P sama dengan 1 sampai 3 epsilon MNP sigma P. Nah, kita masukkan ke masing-masing sukunya dan kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, karena kita tahu kalau sigma atau jumlahan dari M sama dengan 1 sampai 3, AM, BM itu kan tidak lain adalah A dot B. Jadi AX, BX ditambah AY, BY ditambah AZ, BZ itu tidak lain adalah A dot B.
dan juga A plus B itu dia adalah jumlahan dari M sama dengan 1 sampai 3, N sama dengan 1 sampai 3, P sama dengan 1 sampai 3, sigma, NNP, AM, BN, X topi P. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan hubungan bahwa sigma dot A dikalikan sigma dot B adalah A dot B dikalikan matrik identitas, karena ini nanti kan bentuknya vektor. Matriks Pauli itu kan vektor gitu. Identitasnya ini 2 kali 2. Ditambah I A plus B dot matrik sigma. Karena ini XP dan ini X topi P dan ini sigma P. Jadi sama, berarti ada perkalian dot di sana. Nah, sekarang karena kita memiliki hubungan sigma n kuadrat itu adalah identitas, jadi secara umum kita bisa membentuk bahwa untuk pangkat genap 2P, di mana P itu 0, 1, 2, dan seterusnya, sigma n pangkat 2P itu adalah matrik identitas. Begitu pula untuk pangkat ganjil 2Q plus 1, sigma n pangkat 2Q plus 1 itu sama dengan sigma n. Karena sigma n pangkat 2Q plus 1 itu kan sama dengan sigma n pangkat 2Q dikalikan dengan sigma n. Ini kan matrik identitas. Nah, sekarang kita tinjau deret Taylor dari eksponensial, yaitu E pangkat X sama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 sampai hingga X pangkat K per K faktorial. Sehingga kita bisa meninjau matriks eksponensial dengan deret Taylor, di mana E pangkat I A sigma N itu sama dengan jumlahan I pangkat K A pangkat K sigma N pangkat K per K faktorial. Nah, karena jumlahan ini dari K sama dengan 0 sampai tak hingga, dan K sama dengan 0 sampai tak hingga itu dia memiliki bilangan ganjil dan bilangan genap. Hingga kita bisa pisahkan komponen ganjilnya sendiri dan komponen genapnya sendiri. Untuk komponen genapnya di sini, kita ambil 2P. Jadi, I kuadrat itu kan dia minus 1, sisanya pangkat P. Terus, ini menjadi 2P, 2P semua. Nah, yang ganjil menjadi 2Q plus 1. Sehingga kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa sigma n pangkat 2P tidak lain adalah matrik identitas, dan sigma n pangkat 2Q plus 1 tidak lain adalah sigma n, sehingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, untuk mengetahui jumlahan ini dan ini, kita tinjau deret Taylor dari sinus dan kosinus, di mana sin X itu dia adalah jumlahan dari K sama dengan 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat K X pangkat 2K plus 1 per 2K plus 1 faktorial, dan cos X sama dengan jumlahan dari K sama dengan 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat K X pangkat 2K per 2K faktorial. Sehingga ini bisa kita tulis dalam sinus dan kosinus, yaitu I identitas cos A ditambah I sigma N sin A. Gitu.